semuanya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Laudivarsya Putri Kusuma dengan NPM akhir 273. Saya dari kelas K. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis saya, yakni pengeluaran dan pemakaian internet, penggunaan internet per bulan. Nah, kenapa sih saya memilih analisis berikut? Karena internet sekarang sudah seperti kebutuhan dasar dari berapa banyak data yang dipakai dan uang yang dikeluarkan tiap bulannya. Nah, pada saat saya melakukan analisis, saya menggunakan Google Form dan kemudian respondennya dari siswa-siswi OSIS SMA Islam Kriya. Kemudian dari analisis saya, variabel X-nya adalah pemakaian kuota internet per bulan. Kemudian variabel Y-nya pengeluaran internet per bulan. Kemudian ada hipotesis. Nah, hipotesisnya yang dari analisis saya yaitu H0-nya, yaitu rata-rata pengeluaran internet per bulan sama. Kemudian H1-nya rata-rata pengeluaran internet per bulan tidak sama. Kemudian selanjutnya yakni dari data statistik deskriptif. Nah, itu bisa dilihat karena saya berkelompok 3 orang. Jadi ada 3 data yang kami ambil, yaitu ada harga internet per bulan, rating kepuasan pengguna, kemudian kuota per bulannya berapa juga, seperti itu. Kemudian di slide selanjutnya yakni ada 2 sample for MEAN. Nah, di analisis saya ini ada uji 2 MEAN-nya. Nah, dari hasilnya statistiknya ini 1,043, kemudian nilai P totalnya tailnya itu 0,297, kemudian ada kriteria keputusan 0 sama dengan 0,5, kemudian ada Z kritis to tail kurang lebih 1,960-an, kemudian atau dibandingkan nih dari P value 0,297, kemudian keputusan. Nah, keputusannya ini gagal menolak H0 atau bisa dibilang tidak ada perbedaan signifikannya, atau bisa disimpulkan hasilnya yakni tidak ada bukti cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata pengeluaran internet per bulan berbeda secara signifikan dari rata-rata yang dihipotesiskan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yakni uji korelasi. Nah, uji korelasi ini sesuai dengan data saya, yaitu pengeluaran internet dan pemakaian kuota internet per bulannya. Nah, koefisien korelasinya atau R sama dengan minus 0,118, hubungan lemah negatif. Artinya ada sedikit kecenderungan bahwa pengeluaran yang lebih tinggi justru terkait dengan pemakaian kuota yang sedikit lebih rendah. Tapi hubungannya sangat lemah dan hampir tidak ada, atau bisa juga disimpulkan dari hasil uji korelasi saya, yakni tidak ada hubungan yang kuat atau signifikan antara ketiga variabel tersebut. Jadi bisa dicampur ya, kayak pengeluaran internet, rating, dan pemakaian itu, ketiga variabel tersebut itu nggak bisa kuat, nggak bisa disignifikan. Nah, semua korelasi berada pada tingkat yang sangat rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran internet, pemakaian kuota, dan rating kepuasan tidak saling mempengaruhi secara jelas dalam sampel yang diamati. Seperti itu. Nah, selanjutnya yakni di analisis saya uji regresi, ada interceptnya itu 1465,89, kemudian ada P value tidak signifikan, interval konfidensi mencakup 0. Nah, bisa disimpulkan nih, artinya setiap kenaikan 1 giga pemakaian kuota, pengeluaran cenderung turun Rp 20,06. Nah, P value-nya dari 0,493 itu tidak signifikan. Bisa dibilang interval kepercayaan 95% mencakup nilai positif dan negatif. Nah, pengaruhnya itu tidak jelas. Kemudian selanjutnya, atau bisa nih disimpulkan juga dari hasil regresi saya tadi, tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa pemakaian kuota internet berpengaruh secara linear terhadap pengeluaran internet per bulannya. Model regresi ini tidak layak digunakan untuk memprediksi atau penjelasan hubungan sebab akibat antara kedua variabel tersebut. Nah, dari hasil analisis saya, jadi bisa disimpulkan nih. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan analisis statistik, tidak ada hubungan signifikan antara pemakaian kuota internet dengan pengeluaran bulanan penggunaan internet.
Hasil uji hipotesis, korelasi, dan regresi menunjukkan hubungan yang sangat lemah serta model yang tidak layak untuk diprediksi nih, mengindikasikan bahwa faktor lain tidak mempengaruhi pengeluaran internet. Kemudian dari data hasil saya analisis itu, saya mencantumkan ada 3 daftar pustaka yang saya ambil. Nah, begitu dari hasil analisis data yang saya ambil. Mohon maaf jika ada salah atau kurangnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.